Ya, baik. Alhamdulillah sudah ada yang on. Baru satu nih, yang lainnya masih gelap-gelapan, masih mati lampu sepertinya. Baik, teman-teman. Silahkan ya, yang tidak berkendala sinyal, bisa di-on-kan videonya. Kita samakan. Sama-sama sedang dalam ini ya, duduk di dalam majelis ilmu. Jadi silahkan teman-teman tetap menggunakan pakaian yang terbaiknya karena kita sedang berada di dalam majelis ilmu. Begitupun yang mungkin ada yang berkendala halangan membuka videonya, tetap ya teman-teman menjaga eh, adabnya untuk tetap menggunakan pakaian terbaiknya walaupun ditutup kameranya ya, tetap kita sedang berada di dalam majelis ilmu. Baik, teman-teman, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita ya di kajian Pejuang Subuh Inspiring Love. Selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Robi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Robbana zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman yang di ruang Facebook, selamat bergabung. Sudah ada beberapa ya yang join. Nah, teman-teman, kita awali ya sama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. baik, teman-teman, silahkan yang memiliki akun Facebooknya bisa disebarluaskan ya link Facebook yang sedang live streaming di pagi hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Baik, Alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung ya bersama kita. Enggak kepada Bu Dewi, saya persilahkan kita lanjut di sesi materi atau mau sesi tanya jawab. Kalau materi pertemuan keberapa ini ada yang ingat? 90 sekian. TNI ada alumni Pekanbaru dulu nggak TNI dicolek-colek TNI? Oh ya, di pekan lalu, alhamdulillah, apa rangkaian agenda dari pembuktian cinta ya, workshop metanoia self healing level 1 dan 2 sudah berjalan dengan lancar di Kota Pekanbaru Riau. Mungkin ada salah satu peserta nih di sini yang hadir di ruang Zoom pagi hari ini yang mungkin ingin eh, membagi kesenangannya kah? Membagi kesedihan atau membagi pengalaman setelah mengikuti workshop Metanoia Self Healing. Saya persilahkan pada para alumni level 1 dan 2 di Kota Pekanbaru, silahkan. Ada? Ini ada Baratno Nurliana Pekanbaru Riau. Baru hadir di pekan lalu kah level 1 2-nya? Alhamdulillah, Masya Allah. Afwan, Ana, off cam soalnya supaya lebih jelas suara Iya, gimana ya. caranya? Ya, boleh off cam. Silahkan Mbak, mungkin punya sesuatu yang ingin disampaikan buat
para peserta nih, calon peserta berikutnya yang belum pernah hadir di level 1 dan 2, mungkin nanti bisa sedikit sedikit lebih kepo lagi apa sih isinya gitu ya, materi-materi di workshop level 1 dan 2. Silahkan Mbak Retno. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair ya Teh ya. Ahwan Nana izin memberikan rasa gitu ya. Rasa yang memang dirasakan gitu setelah ikut kelas dengan Bunda gitu ya. Bunda Dewi, Masya Allah ini jadi rindu nih nanti netes lagi air matanya gitu ya. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Memang luar biasa ya Teh ya. Gini nih, kalau Ana sendiri pribadi merasakan ini memang luar biasa energi yang diberikan gitu ya sama Allah kepada Bunda gitu ya dalam penyampaian materi. Ana pribadi merasa bahwa hal yang nggak biasa gitu Teh. Jadi ketika materi itu nyampe ke kita, kita tuh langsung sadar diri gitu loh. Oh iya, itu aku gitu. Oh iya, itu aku gitu. Yang artinya ketika manusia ini sombong ya gitu. Manusia ini penuh kemunafikan, manusia ini lemah, penuh keterbatasan gitu nah Teh ya kan. Yang selama ini tuh kita merasa diri kita tuh lebih baik dari Allah gitu nah. Astagfirullahaladzim gitu ya. Bahwa kita tuh selama ini tuh ngesampingkan Allah gitu. Tapi ketika kita duduk nih kemarin di kelasnya Bunda gitu, workshop yang kemarin tuh ya, kita tuh ya Allah ketika dibilang sama Allah, waduh, kamu tuh udah lalai gitu ya. Udah nggak ada lagi rasa kita tuh ingin mengelak gitu nah Teh. Jadi kita faham sadar kita tuh cuma hamba gitu loh, budaknya Allah yang mau harus disuruh apa aja tuh ya manut gitu ya kan. Dan ketika Bunda itu memberikan materi yang ada tuh cuman tetesan air mata Teh. Tetesan air mata yang memang iya itu aku banget gitu ya Allah. Kelalaian kita tuh besar banget sama Allah. Kesombongan kita tuh luar biasa gitu. Nah, setelah ikut kelas itu Teh, sekarang alhamdulillah perasaan hati itu lebih adem, jujur aja sih. Lebih tenang, melakukan segala sesuatu tuh nggak lagi yang namanya mungkin ujub terus ya Allah rianya manusia ini ternyata saya sendiri gitu dikit-dikit tuh udah ria gitu nah Teh. Pengen dipuji gitu padahal itu tuh jubahnya Allah, selendangnya Allah gitu kan. Alhamdulillah dengan anak-anak juga Masya Allah tuh lebih tenang gitu Teh. Masya Ya Allah. Allah. Ya Allah, barakallah yang Mbak Retno ini dari Iya, Pekanbaru ya. iya. Ya, Mm-mm. Alhamdulillah. Artinya gini Teh, ya ini Bismillah ya jadi level pahala banget untuk Bunda itu yang dimana multi level itu juga insya Allah tuh ada pada diri kita untuk membagikan ilmu ini gitu nah sama teman-teman gitu. Jadi aduh ini udah mau netes lagi nih Teh air mata gitu. Ya Jadi Allah. ya Allah Teh barakallah buat Bunda. Masya Allah kami pun semoga mendapatkan gitu hidayah taufik yang selama ini tuh aduh dicari-cari diraba-raba tuh nggak dapet titiknya kliknya dan kemarin 2 hari kemarin rasanya Teh kami ya sampai jam 9 malam itu nggak terasa loh Teh. Pulang jam 11 pun suami tetap ketawa, tetap senyum. Karena kita makin manis gitu di depan pasangan kita. Bukan, Masya aduh, Allah. gitu ya Teh ya. Itu aja sih mungkin. Ya, Banyak lagi sih sebenarnya perasaan luapan tuh yang mau kita sampaikan ya. Tapi lagi-lagi nih udah nggak bisa nih anti air mata lagi kan yang Masya keluar. Allah. Ya Teh, jazakillah khair ya Teh buat kesempatan testimoninya. Bunda sehat selalu, Masya Allah. Akhirnya nih pagi ini ngejar tadi, tapi lagi-lagi harus diuji. Sabar nggak sih gitu kata Allah Teh. Sinyal Hmm, lagi-lagi, udah tuh handphone cas entah kemana gitu. Masya Iya. Allah. Iya, iya. Mm-mm. Baik, Jazakillah khair Mbak Retno Nurlina Pekanbaru, salam kenal ya. Saya Teh Yani dari Bogor, Insya Allah. Masya Allah, iya. Besok kita ketemu ya Teh, April ya Teh. Insya Bismillah. Allah, mohon doanya ya.
Baik, alhamdulillah tadi ya teman-teman rasa setelah mengikuti workshop metanoia feeling mungkin setelah mengikuti workshop agar tidak apa ya agar tetap istiqomah mungkin ya tetap istiqomah ibarat HP, laptop gitu ya ada kalanya barang-barang tersebut juga ada dropnya ya baterainya. Nah sebelum baterai itu sampai drop apa yang harus kita lakukan ya sering-sering kita mengecas juga ya teman-teman agar terus full full baterainya semangat kita tentunya juga ya untuk mengecas terus karena manusia tidak luput ya dari kelemahan, ada kalanya naik turun. Nah, sebelum sampai pada titik drop banget, nah, kita terus ya teman-teman untuk mengecas dan sampai full terus baterainya agar tetap istiqomah. Insya Allah. Baik, masih ada lagi dari Pekanbaru yang baru hadir di pekan sebelumnya. Sisa medsos, sedekah, sisa Ini jajan. ada Mbak Hafizah PKU nih. Namanya memang Hafizah kah? Kalau ngelihat Dari ini, Pekanbaru. yang serius, yang lain dipikirkan. Ke masjid, males. Ada? Giliran nggak mau di saf yang paling utama. Ya, kitalah yang membuat itu. Dan kemarin udah. Belum ada lagi yang dari Pekanbaru. Masya Allah. Baik, Baik. alhamdulillah Sholat nanti. sekali teh, Kenapa? masih sholat sekali teh. Kan di sini kan kita masih subuh. Oh gitu. Iya. Siap-siap. Nanti mungkin bisa di akhir ya, di akhir acara. Insya Allah nih sudah jam 6 lewat, jam setengah 6 lewat ya. Baik, silahkan. Saya persilahkan kepada Bu Dewi untuk melanjutkan menemani teman-teman kita semua yang berada di ruang Zoom maupun teman-teman yang sudah bergabung di ruang Facebook. Enggak. Tafadhol Bu Dewi. Ya, baik Tani. Terima kasih Tani. Tani mau mandi dulu, udah Sama-sama. mandi belum Tani? Saya keluar dulu ya dari Zoom, Bu Dewi. Ya, Jangan nyari-nyari. ya. Tani juga nggak usah kangen ya. Ya, baik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, orang Sukabumi nih khas suaranya nih kedengeran kenceng banget ya sama orang Bengkulu. Masya Allah. Yang lain juga saya yakin menjawab ya dalam hati sampai kenceng banget. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sejak bangun pagi ya kita dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kita diberikan contoh, kita diajarkan untuk bersyukur. Ya, yang tadi pagi bangun belum baca doa kita doa dulu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa yang indah banget, doa yang mengajarkan kita begitu melek langsung ingat Allah gitu ya. Alhamdulillah ya. Artinya kenapa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami ya menghidupkan kami lagi setelah mematikan kami tadi malam ya. Jadi tadi malam itu kita mati teman-teman tapi disebut sebagai mati kecil. Ya, bersyukur Allah ngasih kita bangun lagi artinya apa? Allah masih kesempatan ngasih kita kesempatan untuk beramal solih lagi atau mungkin kemarin-kemarin sebetulnya belum ada amal soleh yang Allah catat ya rusak tuh amalnya. Allah kasih kesempatan hari ini untuk beramal soleh. Ya. Karena amal soleh itu syaratnya dua, niatnya benar, caranya benar. Maka Allah tulis sebagai amal soleh atau kata lainnya itu Allah kasih kita pahala. Ya, nah, jadi kalau niatnya salah, caranya benar nggak dapat pahala. Caranya salah, niatnya benar itu juga nggak dapat pahala. Harus dua-duanya. Ya. Teman-teman mau sedekah tapi sedekahnya pakai uang riba nggak dapat pahala, malah dapatnya dosa karena salah caranya, tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, niatnya udah benar sedekah mungkin ya, atau apa lagi? Caranya benar, ya pengen dipuji,
ya, niatnya pengen dianggap orang kaya dan seterusnya. Nah, itu juga salah. Nah, itu malah berdosa. Ya, tidak hanya tidak dapat pahala, tapi ketika niat atau cara atau dua-duanya itu salah, maka kita mendapatkan dosa dari Allah. Ya, maka rugilah. Ya, dikatakan banyak sekali manusia yang itu bangkrut, ya rugi karena merasa banyak amal sebetulnya tidak punya amal. Merasa ada laba gitu ya, kalau jualan tuh kayak punya laba, padahal dia nggak punya laba, ya malah dia rugi, malah banyak utangnya itu berupa dosa-dosa. Ya, kalau ibarat utang tuh dosa lah gitu ya. Nah, nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman hari ini kita pastikan amal kita, amal itu perbuatan ya. Kita berkedip aja tuh perbuatannya. Gimana caranya berkedip itu niatnya benar, caranya benar gitu ya teman-teman. Masya Allah. Bernafas juga itu perbuatan. Ya hal kecil kita menggaruk badan kita juga perbuatan. Ya pastikan semuanya bernilai pahala. Masya Allah. Ya. Dan kita pagi ini tambah lagi syukurnya karena ternyata habis melek kita mungkin tadi ya teman-teman digerakkan hatinya oleh Allah, diberikan taufik untuk mau sholat ya, kita berdoa sholatnya diterima oleh Allah, zikirnya diterima oleh Allah, bersihin rumah juga diterima ya, itu sebagai bentuk ibadah oleh Allah. Kemudian sekarang dimudahkan ya untuk hadir di ruang Zoom, saya dimudahkan, Tiani dimudahkan nih, biasanya pagi-pagi gitu jamnya apa ya nih, ada Bu Yosi ya. Biasanya jam pagi gini, biasanya jam-jamnya antri di kamar mandi ya. Kita mules-mules. Nah, yang udah nggak mules nih, nah saya juga Qadarullah tadi udah ya. Oh, sampai cerita ya gini-gini. Gak apa-apa, itu karena bentuk syukur. Sebutin satu-satu ya, Allah tuh senang sekali kita menyebutkan syukurnya satu-satu. Ya, jadi kita bisa, artinya Allah memberikan segala kemudahan, akhirnya kita bisa ikut di ruang Zoom ini. Kuotanya lah macam-macam ya. Walaupun tadi mungkin sinyalnya agak-agak lemot ya tadi Mbak Retno ya. Nah, minta doa sama Allah, izin ya, agar bisa off cam, ya Allah mudahkan sinyalnya karena yang menggenggam sinyal itu adalah Allah. Ya, insya Allah. Itu ya teman-teman. Nah, pagi ini kita mau belajar tentang apa sih? Tentang ulang lagi. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Kalau itu ini mungkin sebuah pengulangan, saya juga lupa ini udah pernah disampaikan atau belum ya. Tapi temanya sih udah sering kita bahas ya, yaitu tentang mencintai Allah. Ya. Mencintai Allah ya, dan kebalikan dari cinta dunia ya. Jadi kita nggak boleh cinta dunia, tapi mencintai Allah. Kenapa? Karena hati kita cuma satu, tidak mungkin dalam satu hati ada dua cinta ya. Teman-teman kayaknya apal deh kalimat saya ini yang kalau yang sering hadir ya. Nah, eh, kita akan bicara tentang Allah ya. Gini, kalau kita itu mau mencintai Allah, tentu jalan yang paling mungkin, yang paling mudah ya, adalah mengenalinya. Ya. Tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf kan gitu ya. Kita harus kenalan. Nah, kita harus kenalan sama siapa? Sama Rob kita. Ya, kadang-kala kita sama manusia pengen kenalan. Ini orang tuh keren banget sih. Ya. Tinggal di mana pengen jadi temennya, kadang-kala pengen jadi sahabatnya. Kadang-kala ya pengen jadi suaminya, pengen jadi istrinya gitu ya. Kalau berlanjut. Nah, eh, tapi pernahkah terbetik dalam hati kita, ya kita itu eh, ingin gitu mengenal Rob kita, ya karena Rob itu artinya apa sih? Rob itu adalah pencipta, ya salah satu artinya. Dia tidak hanya pencipta, dia juga eh, Al-Bari, Al-Musawwir, yaitu sepaket ya. Jadi Allah merencanakan, kemudian Allah itu merencanakan ya mau menciptakan apa, nah Allah juga yang merealisasikan rencananya itu, dia sendiri merealisasikannya. Kemudian Allah juga yang Al-Musawwir, yang Maha memberi bentuk ya atas dia yang membentuknya gitu ya. Merencanakan bentuknya. Ya, bentuknya Mbak Dila, ini Mbak Dila mana nih ya. Kemudian bentuknya Mbak Hafizah ya, PKU ada nih, Mbak Alia, ini Mbak Alia mana ya? Mbak Alia Papua. Ya boleh dong teman-teman rename ya. Nah teman-teman asalnya dari mana? Mungkin ada yang dari planet Mars ya, kayak Bu Yosi dari planet Mars kayaknya ya. Nah silakan. Jadi kita saling mengenal lebih ini lagi ya. Minimal asal usulnya kita dari mana. Nah gitu ya teman-teman. Allah tuh kasih kita bentuk ya. Dan Allah ketika memberikan bentuk itu adalah bentuk yang terbaik menurut Allah. Ya, kadang-kala bentuknya ada yang hidungnya terlalu panjang kayak Petruk. Petruk tuh ada nggak sih? Gitu ya. Kalau ada yang tahu Petruk ya. Nah, atau mungkin yang mancungnya ke dalam, nah nggak apa-apa gitu teman-teman. Buat Allah itu
Allah melihat kita itu sebaik-baiknya bentuk, membentuk kita sebaik-baiknya gitu ya. Walaupun kita bilang cacat, mungkin manusia bilangnya cacat, itu buat Allah tuh nggak cacat, itu sebaik-baik bentuk bagi orang tersebut, bagi Allah gitu ya. Dan di hadapan Allah pasti indah menurut Allah hasil karyanya itu di hadapan Allah ya. Nah, kita aja yang suka menyematkan gitu ya, kenapa sih hidung aku itu mancungnya ke dalam, delep katanya kata orang Jawa itu ya. Kenapa sih giginya gini, kenapa kulitnya gini, itu di hadapan Allah cantiknya kita tuh kayak gitu ya. Jadi teman-teman harusnya bersyukur karena yang merencanakan bentuk kita tuh Allah, zat yang nggak mungkin salah dalam perencanaan, zat yang nggak mungkin asal-asalan ketika merencanakan sesuatu, zat yang nggak mungkin apa teman-teman asal-asal atau iseng ya gitu, main-main dalam merencanakan sesuatu. Jadi bentukan kita itu adalah yang terbaik ya. Semua makhluknya, entah itu yang kita sebut sebagai ada makhluk yang goib, ada yang nyata ya. Kemudian yang nyata itu ada yang benda mati, ada benda hidup ya. Itu semua bentukannya itu Allah yang menciptakan. Angin ya, bentuk angin sobat teman-teman. Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Hanya bisa terasa tapi tidak bisa di terasanya di kulit. Nggak bisa kita tuh gambar angin ya, paling cuma mus-mus gitu ya. Gambar angin tuh kadang-kadang cuma kayak spiral gitu ya. Nah, kita nggak bisa gambarkan itu bentukannya angin, itu Allah yang membentuknya, yang bentukannya yang akhirnya bentukannya nggak bisa dilihat mata tapi hanya bisa dirasa oleh kulit. Nah, dan angin itu sebetulnya nggak ada baunya ya, masya Allah gitu. Coba kalau angin ada baunya bau kentut misalnya, aduh ya manusia itu mabok ya sepanjang hari. Nah, tapi itulah Allah sebaik-baik pencipta. Dia pencipta. Ya, dia Rob. Nah, masa kita nggak kenal, nggak mau kenal, nggak terbersih pengen mengenali Rob kita, yang menciptakan kita dari nggak ada jadi ada. Ya. Nah, dan pertanyaan berikutnya, kenapa kita itu perlu mengenali? Karena biar mencintai Allah. Jadi aneh banget kita itu ya, kalau sama orang tua, sama teman, sama sahabat kayaknya jadi bestie banget ya. Sebentar aja nggak ketemu itu, aduh kangen gitu ya. Kok sama Rob kita enggak? Sama orang tua tuh cuma berfungsi, mohon maaf ya, dari sisi biologis ya tempat kita numpang aja gitu, lahir gitu ya. Kita pinjam rahimnya gitu. Atau kita terbentuk dari kedua orang tua kita ya, dari sel ovum, dari ovum dan sperma gitu. Nah, kita cuma ambil sedikit bagian tubuh mereka gitu ibaratnya itu ya, untuk jadilah kita. Tapi kenapa ya ikatannya tuh dalam banget sama orang tua ya. Saya aja rindu banget sama ayah tuh almarhum ya, bapak saya tuh. Karena udah lama gak ketemu, rindu ya. Ini saya ini gaya-gaya aja kayaknya nggak nangis, tapi kalau lagi sendiri tuh nangis ya, kangen gitu sama bapak itu. Masya Allah gitu ya. Katanya cinta pertama kita ya bapak kita itu. Kenapa ya begitu dalam banget ikatannya sama orang tua gitu. Tapi kita sama Allah tuh enggak, atau mungkin belum. Nah itu aneh, karena harusnya ikatan kita tuh lebih kuat dengan Allah, karena dia tadi orang tua kita cuma numpang lahir ibaratnya ya. Tapi ikatannya kuat. Nah harusnya kepada Rabb kita yang dia itu menciptakan dari nggak ada menjadi ada, ikatannya lebih kuat, kencang lagi. Nah, kenapa belum kuat? Nah, karena intinya ya, kalau saya baca-baca, dengerin ceramah-ceramah para guru, nah, intinya karena kita itu isi hatinya belum Allah ya, isi hatinya dunia. Kita banyak kagumnya bukan sama Allah, tapi kagumnya sama dunia. Kita banyak mengenalnya dunia, bukan banyak mengenal Allah. Bahkan kita berusaha mengenali dunia, bukan mengenali Allah. Jadi isi hatinya adalah dunia lagi, ya. Sehingga nggak ada ruang lagi buat Allah. Belum ada ruang. Nah, jadi karena hati kita cuma satu ya teman-teman, yuk kita dikit-dikit singkirkan gitu ya, kita singkirkan, geser dikit-dikit ya dunia itu di hati kita, dan perlahan demi pelan masukkan Allah ke dalam hati kita. Ya, maksudnya masukkan Allah ke dalam hati kita tuh teman-teman istilah paham maksudnya ya. Masukkan rasa cinta gitu ya, ibaratnya itu hanya untuk Allah dalam hati kita. Kalaupun kita mencintai yang lain itu karena kita mencintainya karena Allah ya. Saya cinta nih misalnya sama Mbak Puji nih, ada Mbak Puji walaupun saya nggak tahu nih yang mana wajahnya saya. Ada Mbak Dian, saya panggil Mbak semua aja deh biar berasa muda ya. Atau Teteh ya, Teh Lilis, nah Teh Umay, nah ya itu teman-teman. Saya mencintainya karena Allah yang nyuruh ya, bahwa al muslimu ahlul muslim ya, itu kata Rasulullah. Muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Nah saudara itu kan harusnya saling mencintai. Nah jadi
Walaupun kita pastikan kita mencintai saudara-saudara kita bukan karena sekedar dia baik ya, nanti dia udah nggak baik kita nggak cinta lagi ya, tapi karena dia adalah saudara kita sesama muslim. Gitu ya teman-teman, insya Allah. Nah jadi kita pelan-pelan belajar mencintai Allah ya. Saya izin share screen. Nah, materi hari ini. Ya, jadi kita akan belajar coba mempelajari Allah itu, mengenali Allah ya, agar kita mencintainya. Dengan kita coba memahami Asmaul Husna. Ya, nama-namanya. Kita bisa belajar dari nama-namanya. Ya. Kenapa? Karena nama-nama Allah itu teman-teman cocok, sesuai banget dengan sifatnya. Ya. Kalau manusia kadang-kala nggak cocok teman-teman. Ya, namanya siapa, sifatnya gimana gitu ya. Namanya Soleh, sifatnya kayak temennya itu gitu ya. Dia kadang mungkin dia pencuri, dia pemabuk, ya macam-macam. Nah kadang sering banget manusia itu memang nggak sesuai sifat dengan namanya. Tapi Allah pasti ya. Dan teman-teman kita penting ya mengenal Allah lewat asma'nya ini, lewat nama-namanya. Ya. Selain kita itu akhirnya jadi makin cinta kepada Allah, eh, efeknya apa? Kalau di dalam surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd, Ar-Ra'd, nah gitu ya. Ayat 28, ada yang mau bacakan ayatnya? Boleh teman-teman, saya kangen juga nih dengar suara teman-teman. Ayo Cung, nggak usah malu-malu walaupun terbata-bata, bahkan yang lagi terbata-bata pahalanya 2, kata Rasulullah ya. Orang yang lagi belajar baca Quran pahalanya 2. Masya Allah, silakan. Gak usah malu, kita dia kejar pahala aja, malunya sama Allah aja ya. Ada? Nah boleh. Mbak Ayu, Umu Yusuf. Nah ini orang Pekanbaru nih. Oh, silahkan. Masya Allah. Ini ya, Zah. Ya boleh. Masya Allah Mbak Ayu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Masya Allah. Barakallah ya Mbak Ayu. Ya, Masya Allah. Ya. Nah ini Allah mengatakan kepada kita, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu. Ya. Orang-orang yang beriman itu, ya, orang-orang yang beriman, ya, tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Bukan dan ya, maaf. Orang yang beriman itu siapa? Ya. Dan hati mereka mengingat Allah. Ingatlah, ya. Ala bizikrillah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengenal Allah tatmainnul qulub, ya. Hati menjadi tentram. Ya hari ini teman-teman, hari ini kita jujur ya kalau melihat kehidupan dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, ya cenderungnya bikin kita tentram apa enggak? Ya cenderungnya enggak ya. Mau belanja, lihat isi dompet, mungkin nggak terterap ya, udah tipis gitu ya. Padahal yang mau dibelanjain harus banyak ya. Begitu ada uang, pas belanja kaget juga, hah, cuma segini udah habis segini gitu ya. Bingung, nggak tentram ya. Atau mungkin kita lihat bagaimana sekarang mau lepas anak ya sendiri, kayak kemarin tuh anak saya harus perjalanan jauh ya ke Lampung. Walaupun udah besar, udah 20 tahun. Saya ya melihat banyak berita penculikan apa-apa, kepikiran juga nggak mungkin saya itu melepas dia sendiri gitu ya, secara ikhtiar buminya harus diupayakan dulu. Allah kan nanti akan bertanya, kamu mau upayakan apa gitu ya untuk menjaga anakmu. Wah, ya. Itu ya panjang mintanya sama Allah, nangisnya sama Allah panjang biar anak bisa berangkat gitu ya ke sana. Nah, minta sama Allah diberikan teman ya. Masya Allah akhirnya diberikan oleh Allah ya. Nah tapi memang bikin tidak tenang gitu teman-teman ini kehidupan ya. Karena apa? Karena memang kita hari ini tinggal di buminya Allah, tapi belum mau hidup pakai aturan yang punya tempat tinggal gitu ya, aturan Allah.
Karena Masya Allah, Allah itu maha baik teman-teman. Allah udah kasih kita bumi tempat tinggal ya. Dari begitu banyak planet, triliunan planet yang ada di muka bumi, Allah pilihnya itu bumi. Bumi kita ini yang kita pijak. Bayangkan Allah tempatkan kita tinggalnya di matahari. Aduh, gimana ya? Tinggalnya di planet apa tuh ya? Yang pertama itu Mars ya. Yang dekat matahari itu apa? Planet apa? Nah, tentu panas ya teman-teman. Dan gersang, nggak ada pepohonan. Ya, atau kita ditempatkan di bulan. Wah, ini Mbak Ayu kalau tempat di bulan nih, Mbak Ayu nggak bisa berenang ya di sana ya. Ada air nggak ya? Nggak tahu juga tuh ya. Nah gitu, luar biasa. Tapi Allah berikan bumi. Nah setelah Allah berikan bumi, Masya Allah, Allah maha baiknya lagi apa? Allah kasih tata cara tinggalnya di bumi. Ya, Allah kasih alam, Allah kasih tahu tata cara mengeksplor alam. Gimana caranya mengeksplorasi alam, ya. Gimana caranya berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan binatang-binatang, berhubungan dengan alam. Boleh nggak magerin laut gitu? Itu ada tata caranya, ya. Dalam Islam itu, ya. Nanti lama-lama katanya bukan laut yang dipagerin. Apa? Langit juga dipagerin, Mbak Ayu siap-siap ya. Nanti langitnya disertifikasi. Ya. Gitu ya, nanti dipagerin udaranya nggak bisa tuh lewat ya misalnya, bisa nah gitu ya. Luar biasa teman-teman, bikin tidak tenang ya. Tapi ada satu obat dari Allah itu ya, salah satu obatnya tentu obatnya Al-Qur'an. Menerapkan Al-Qur'an adalah obat yang utama ya. Terapkan hukum Allah itu akan tentramnya, benar-benar tentram ya. Tapi ketika ini kita belum ideal nih kehidupan, gimana? Ada juga obat yang bisa kita minum gitu ya. Nah teman-teman, minum itu artinya ibarat kita misalnya punya penyakit DBD, kita punya penyakit kanker, itu kan penyakit itu intinya kan gitu ya. Kenapa kita tuh demam berdarah, ada virus tuh. Nah, berarti kan virusnya harus diinikan. Tapi kan ada gejala-gejala tuh, gejalanya demam misalnya. Nah, kita bisa kan nggak nunggu virusnya mati, tapi kita bisa tuh gejala-gejala tadi kita bisa turunkan demamnya ya. Kalau pusing itu kita minum obat anti pusingnya gitu ya. Sambil nunggu si virusnya itu mati dan akhirnya kita seger lagi. Nah, sambil kita menunggu, tidak nunggu sih ya, kita berusaha nih berjuang agar kehidupan ini diterapkan hukum Allah teman-teman ya, karena cuma dengan hukum Allah aja hidup itu bakal rahmatan lil alamin ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma seluruh lil muslimin tapi alam. Orang kafir juga pasti akan merasakan kedamaiannya, rahmatnya ya, ketika Islam itu diterapkan secara sempurna dalam di buminya Allah ini ya. Dan aneh banget kalau Allah nggak boleh menerapkan hukumnya di bumi miliknya ya. Siapa kita, siapa lu gitu ya. Nggak boleh ya, kita hambanya Allah, tinggal numpang di buminya Allah, biarkanlah ya hukum Allah diterapkan di buminya. Nah, jadi ada obat nih untuk penghilang rasa sakit dulu ya, penghilang kegalauan dulu ya teman-teman, penghilang ketidaktenangan dulu apa, yaitu dengan mengingat Allah gitu ya. Tapi mengingat gimana sih, suka ingat gitu ya. Tapi ingatnya kayak gimana gitu ya. Nah, tentram. Nah, jadi mengingat Allah dengan mengingat semua nih apa namanya, tentang asmanya, tentang sifat-sifatnya. Ya, sehingga kita jadi tenang. Ya, dan Allah itu teman-teman dalam surat lain ya, dalam surat Thaha mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa ya. Tidaklah kami itu, tidaklah, kalau bilang enggak kata Allah ya. Apa kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya untuk litasqa, untuk bikin kamu susah. Nah, kebalikan susah itu apa? Senang. Kebaikan susah itu apa? Bahagia ya. Nah, jadi Allah menurunkan Quran untuk bikin kamu bahagia. Jadi teman-teman mengingat Allah itu bikin tentram, berarti melaksanakan isi Quran. Allah kan berikan Quran itu untuk dilaksanakan. Melaksanakan isi Quran itu akan bikin kita senang ya, atau bahagia. Jadi ini yang suka mencari kebahagiaan ya. Kita kadang cari kebahagiaan ngapain? Jalan-jalan, healing katanya ya. Jalan-jalan. Tapi apa betul habis jalan-jalan kita bahagia terus-terusnya gitu ya? Yang ada enggak. Kadang kala baru berangkat aja macet di jalan. Saya tuh paling nggak suka kalau liburan jalan-jalan ya. Jadi ngeliat orang. Liburan pas musim liburan gitu maksudnya ya, ke pantai yang diri jadi bukan pantai tapi orang-orang gitu ya. Mana seksi-seksi. Jadi nggak tenang gitu ya. Kemudian habis liburan uang habis. Ya, malah tambah pusing kayaknya ya. Nah, itu tidak memberikan ketenangan.
Tapi ketenangan itu terjadi ketika kita mengingat Allah. Makanya kenapa sih orang tuh suka katanya butuh hiburan, mencari hiburan. Ya, ini kan hiburan, ya karena hatinya tidak terhibur, ya. Hatinya sedih sampai malam-malam ya dugem gitu ya, dugem apa dugem tuh, duduk gemeter. Ya, dugem kayak gitu-gitu sampai tengah malam cari hiburan. Tapi lihat kalau muslim kayak Rasulullah SAW ya mencontohkan habis isya tuh tidur karena tenang bahagia hidupnya itu. Nggak susah juga tidurnya, ya. Nah gitu teman-teman. Karena isi hati kita adalah Allah, karena kita banyak mengingat Allah, karena kita hidup karena kita hidup dengan Al-Quran. Ya. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi kunci kebahagiaan, kunci ketenangan hidup adalah dengan mengingat Allah dan menerapkan Al-Quran yang sudah diturunkan Allah ini. Ya. Nah cinta itu, nah kita bicara cinta dulu kan kita mau mencintai Allah ya. Cinta itu apa sih? Nah ada teman-teman, teman-teman tahu ke cinta itu apa? Teh Nena? Ada Mbak siapa nih? Fatra Nauli, ya terus siapa lagi? Mbak Ayu dicolek-colek lagi. Cinta itu Mbak Ayu. Mbak Ayu pernah merasakan cinta kah? Ya dong, kata Mbak Ayu. Cinta itu apa Mbak Ayu? Teman-teman, cinta itu adalah, boleh di kolom chat, yang malu-malu ke kolom chat deh. Boleh dibuka mic-nya. Ya. Yang durang FB juga, cuma saya nggak bisa buka FB nih. Miminnya lagi pergi dulu. Mimin, mana Mimin? Tanya nih ya. Nah, apa Mbak Ayu cinta itu? Ini kalau diam aja saya tutup kajiannya nih. Ngancem-ngancem pagi-pagi. Cinta itu anugerah katanya gitu ya, lah macam-macam ya. Kita banyak sekali bisa mendefinisikan cinta. Cinta itu buta, cinta itu sengsara ada juga ya. Cinta itu membawa petaka. Nah, cinta itu berbunga-bunga. Cinta itu, itulah pokoknya ya. Nah, cinta itu sebetulnya teman-teman adalah sebuah rasa yang Allah tanamkan dalam hati kita. Jadi hati itu teman-teman kita harus tahu dulu letak. Nah, letak cinta itu di mana? Di hati. Ya, hati yang disebut dalam suka disebut-sebut di dalam Quran, dalam hadis itu adalah kolbu atau jantung ya teman-teman. Nah, jadi dalam Kamus Al-Mukhir dijelaskan bahwa kolbu adalah merujuk kepada hati dan akal sebagai pengertian dasarnya. Ya. Jadi ada beberapa pengertian dari kolbu. Kolbu itu adalah menunjukkan akal dan hati. Ya, ada juga kolbu itu adalah hati. Tapi sebenarnya kalau kita bicara hati teman-teman, pasti itu hati itu merasa akal. Akibat sesuatu yang akal itu kan kalau kita berpikir apa yang kita pikirkan akan sangat mempengaruhi hati kita. Ya, jadi kalau bicara hati sebetulnya memang kita sedang bicara akal. Gitu ya. Nah, tapi kita biasa karena lagi ngomongin cinta ya, jadi kita ngomongin hati. Nah, jadi ini menurut di kamus oleh Al-Fairuz ya, di kamus Al-Muhit. Nah, bisa lewatin ya ayat ini. Jadi teman-teman jangan sampai ya hati ini. Jadi ada yang Allah buka, ada yang Allah kunci. Nah, Allah buka hatinya. Biasanya ketika Allah buka hatinya apa? Allah ilhamkan taufik, Allah ilhamkan rasa cinta, rasa ketenangan, kedamaian dan seterusnya. Itulah ketika Allah buka hati seseorang. Tapi ada orang yang hatinya itu ditutup sama Allah. Ya, jadi hati ini tempatnya itu jantung ya. Kita hatinya berdebar-debar, yang berdebar di dada kita itu kan jantung. Nah ini Masya Allah, jantung ini adalah sebuah organ, di antara semua organ tubuh kita, hanya organ ini yang bisa merasakan sebuah rasa, ya, rasa cinta, semua rasa lah, rasa yang positif lah, yang negatif itu hanya jantung ini bisa merasakan, ya. Rasa cinta, rasa benci, rasa syukur, rasa malu dan lain-lain. Nah ini hanya hati yang bisa merasakan hal tersebut. Ya, tapi kalau telinga cuma bisa mendengar, nggak bisa merasakan sesuatu. Ya, tangan pun begitu. Nah, jadi ada yang Allah buka tutup. Nah, yang Allah tutup itu adalah orang-orang yang sombong, ya. Itu akan Allah tutup hatinya. Kemudian orang-orang yang melampaui batas, ya.
batasan. Allah tuh memberikan batasan, teman-teman. Jadi Quran itu, ya syariat Allah itu di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah batasan-batasan kehidupan kita. Bukan untuk mengekang, tapi memberi batasan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus, teman-teman. Makan boleh, kata Allah ya. Kulu washrobu wala tusrifu, tapi jangan berlebihan, ada batasannya makanan itu. Ada tata caranya. Karena kalau berlebihan, ya teman-teman, makan terlalu kenyang, kita itu nanti si tubuh itu hanya baru akan bisa selesai mencerna itu 8 jam kemudian. Bayangin teman-teman. Ya teman-teman aja ngulek sambal itu. Wah, ya teman-teman kalau ngulek suruh ngulek cabai selama 8 jam itu gimana tangannya? Nah, kita kebanyakan makan itu ya ibaratnya ini bukan cuma ngulek tubuh kita, bukan diulek ya. Makan itu sampai dilumat, dihaluskan sampai halus-halus sampai sari-sarinya itu bisa diambil sama darah kita gitu. Itu kan halus banget. Sampai sekian kalau di pakai mikroskop itu bukan sebesar sel lagi, mungkin lebih kecil dari sel-sel sehingga masuk gitu ya ke ke aliran darah kita dan itu diserap oleh seluruh tubuh kita. Berarti kerjanya keras banget teman-teman. Ya. Nah, itu bisa sakit ya tubuh kita ketika terus diberikan makanan. Minuman pun begitu. Ya. Ada batasannya. Jadi ibarat kita itu syariat Allah itu ibarat kita lagi jalan di sebuah jalan ya, jalan lalu lintas gitu, atau jalan tol gitu ya. Kita boleh mau nancap gas boleh, tapi ada batasannya, kecepatannya berapa gitu ya. Nah, saya kemarin tuh baru tuh sama Bu Yosi ya, baru tahu nih ya, karena nggak suka merhatiin juga kayaknya ya. Pas Bu Yosi itu siapa ya? Oh, bukan sama Bu Yosi. Naik taksi ya, naik taksi kemarin itu. Tiba pas di tol itu tiba-tiba taksinya bunyi-bunyi. Di dalam mobil itu ada bunyi-bunyi. Tet, tet, tet. Pak, bunyi apa, Pak? Kata saya. Itu Bu, kecepatannya katanya ya. Jadi alarm. Ini kecepatan yang melebihi sesuatu ada alarmnya tuh si mobil itu bunyi. Ya, nggak boleh lebih dari itu. Ya, mungkin itu peraturan perusahaan kayaknya. Oh, ternyata gitu. Nah, Islam tuh begitu, teman-teman. Allah tuh memberikan boleh ngapain aja kita mau jadi seniman, boleh tapi ada batasannya. Misalnya apa? Senimannya di bidang apa ya? Kalau dia itu melukis ada batasannya. Boleh melukis, berkreasi lah gitu ya. Tapi jangan melukis yang bernyawa. Kan cuma gitu doang gitu, teman-teman. Bolehnya itu banyak yang nggak boleh cuma dikit. Makanan boleh yang halal itu banyak banget, tak sedikit yang haram itu. Cuma anjing, babi, apalagi sedikit ya. Tapi itu manusia itu kadang-kadang penasaran, yang dilarang-larang itu suka dilanggar gitu ya, penasaran gitu, nyobain luar biasa. Nah, itu melampaui batas namanya ya, itu ala kunci nanti hatinya ya, karena mereka itu nggak mau dengar batasan-batasan dilanggar ya. Nanti yang rugi itu kita juga dunia akhirat ya. Batasan makan dilanggar ya gitu, kita yang rugi ya. Dan tidak hanya itu teman-teman ya, tidak hanya hati orang-orang yang berlebihan, orang yang banyak maksiat kepada Allah ya. Nah itu mereka akan tidak hanya dikunci hatinya, tapi apa, pendengarannya, penglihatannya ya. Pendengaran penglihatan itu adalah bagian dari kita berpikir. Jadi orang yang dikunci hatinya itu nanti dia nggak bisa mikir juga, lemot gitu ya, nggak berpikir kayak binatang. Mohon maaf, karena binatang nggak bisa berpikir ya. Lemot masih mending, masih bisa mikir tapi lama gitu ya. Tapi itu nggak bisa berpikir karena dikunci sama Allah. Indranya ya, panca indera itu bagian dari kita berpikir. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Nah itu ya, tentang hati itu Allah sebutkan dalam ayat-ayat tentang hati ya. Nah hati itu ternyata adalah jantung. Dan karakteristik hati yaitu tadi Allah kadang buka kadang tutup. Siapa yang dibuka, siapa yang tutup, itu hati. Nah kita kembali bicara tentang cinta. Nah, hati itu bisa merasakan cinta, juga bisa merasakan sebaliknya, yaitu kebencian. Nah, apakah kita pernah jatuh cinta? Saya kira pernah ya. Entah itu jatuh cinta itu pada lawan jenis, atau kepada orang tua kita, adik kita, kakak kita, teman kita, guru kita ya, sahabat kita, tetangga kita, semuanya. Kita pernah mungkin jatuh cinta, suka cintanya sayang, mungkin itu ya. Nah, apa penyebabnya teman-teman kita merasakan itu? Sebetulnya itu adalah maaf saya salah mencet ya. Penyebabnya itu anugerah, penyebab utamanya yang utama itu memang Allah yang memberikan ya, itu adalah izin dari Allah. Kadang-kadang teman-teman nggak butuh alasan, tiba-tiba kita suka aja ya, kadang-kadang nggak ada alasannya. Atau misalnya banyak alasan untuk mencintai tapi kita nggak cinta-cinta ya, dia baik, dia itu ini, tapi ada aja jeda antara kita dengan dia gitu ya. Nah karena memang cinta itu anugerah ya, tiba-tiba jatuh cinta cuma
apa namanya? Ya, misalnya ngelihat yang ganteng, ya. Sama-sama ngelihat nih saya sama Teh Yani misalnya ngelihat nih satu-satu orang gitu ya. Bisa jadi Teh Yani langsung jatuh cinta, tapi saya enggak gitu ya. Bahkan bisa jadi enggak ganteng-ganteng amat saya jadi jatuh cinta gitu ya. Nah, gitu memang cinta itu eh, apapun alasan yang menghantarkan kita mencintai seseorang, mungkin itu hanya sekedar alasan. Tapi sesungguhnya rasa cinta itu Allah yang mengilhamkan dalam hati kita. Ya, Allah yang menganugerahkan. Ya, nah seperti itu. Nah, lalu komponen cinta itu apa? Ya, ketika kita bicara cinta, ya ada komponen-komponennya. Ya, ada subjeknya, ada objeknya. Subjek itu berarti kita. Ya, yang mencintai sesuatu atau seseorang. Nah, lalu objek itu yang yang dicintai itu, ya objek. Siapa yang kita cintai? Apa saya cinta sama Teh Yani misalnya ya. Nah, tapi Teh Yani suka kegeeran sih kalau diomongin gitu, nggak jadi deh ya. Cinta sama Mbak Ayu, Mbak Ayu juga suka kegeeran ya, nggak jadi deh. Cinta sama kucing-kucing saya ya. Nah gitu, ya itu berarti dia objeknya. Nah nanti pun ketika kita mencintai sesuatu atau seseorang akan terlihat bagaimana cara dia mengungkapkan, memperlihatkan ya cara mencintainya, ya gitu ya teman-teman. Ada lalu penampakannya, ya ada mazhir ada dakhil, nggak terus ada tili ya, nanti terlihat teman-teman ya. Cara mencintainya berbeda-beda ya, kemudian cara memperlihatkan cintanya beda-beda. Nah, ke semua komponen tadi harus benar. Jika salah satunya salah, cinta tersebut menjadi cinta yang salah. Ya, misalnya tadi apa komponennya? Nah, ya subjeknya kita nih. Kita salah, objeknya salah nih. Ya, objek yang kita cintai salah, maka cintanya menjadi cinta yang salah. Cara kita mencintainya salah, gitu juga. Ya, penampakan tuh jadi lebih penampakan di kitanya. Orang lagi mencintai itu kan eh, ketemu apa senyum-senyum bahagia gitu ya. Nah, atau mungkin tidak terlihat dari wajahnya, tapi hatinya di dalam dakhil ya. Eh, eh Iya, ada di luar, ada di dalam gitu ya, terlihat tuh. Mungkin berseri-seri wajahnya kalau yang di luar itu ya penampakannya. Nah, nggak ada penampakan itu juga aneh. Kalau nggak ada penampakan ya, di hati nggak ada penampakan gitu, mungkin tadi berbunga-bunga, walaupun wajahnya cemberut, tapi hatinya bunga-bunga karena jaim misalnya gitu ya. Kalau nggak ada penampakan gitu, berarti bisa jadi karena cintanya salah, ya. Atau dia memang tidak mencintai kan gitu ya. Nah, cara mencintainya gimana? Nah, kadang-kadang ada orang tua begini, Bunda tuh menghukum karena sayang gitu ya. Nah, gitu kan bentuknya gitu kadang-kadang. Bunda itu tidak memberikan karena Bunda sayang. Ya bayangin anak 2 tahun minta pisau, pengen pegang pisau, kita nggak ngasih dong, ya karena sayang. Nah, ada cara-caranya orang tuh mencintai ya. Seseorang mencintai sesuatu. Karena cinta sama suatu benda, ya pengen sekali memilikinya kan akhirnya. Ya. Lalu bagaimana cara dia memperlakukan benda tadi? Itu nanti akan berbeda-beda. Ya. Nah, salah cara, nah itu akan berefek kepada menjadi cinta yang salah. Ya. Salah penampakan juga bisa berefek pada cinta yang salah. Nah, sehingga teman-teman semua nih poin-poin ini butuh tolak ukur, ya, tolak ukur. Nah, tolak ukurnya yang sama, jangan beda-beda. Jadi kita tuh harus tolak ukur ini berfungsi agar kita mengetahui apakah cinta saya sudah benar, yang saya cintai sudah benar, cara saya mencintai sudah benar, penampakan saya mencintai itu sudah benar, gitu ya. Nah, harus ada tolak ukurnya. Nah, terutama tolak ukur yang benar itu tentu adalah dari Zat yang Maha mengetahui hakikat kebenaran sesungguhnya, yaitu dari Allah. Ya nggak bisa kita bikin tolak ukur sendiri. Ya. Kita kalau disematkan ke manusia nih tolak ukur mencintai ya. Ukuran menurut mungkin menurut saya dengan menurut teman-teman beda ya. Kalau diserahkan ke manusia ya. Menurut kadang-kadang kan ada orang yang cara mencintainya itu akhirnya dia mengukurnya dengan kalau apa dia nggak pernah marah-marah berarti cinta. Ya sampai pernah ada sinetronnya apa ya, kalau cinta jangan marah kata gitu ya. Nah mungkin tolaknya gitu, kalau cinta itu berarti sering ngasih hadiah,
Kalau cinta berarti harus selalu berdua-duaan. Kalau cinta berarti apapun yang kamu menginginkan aku akan beri. Ya. Kalau kadang kenapa cinta itu adalah dengan menyerahkan segalanya termasuk kehormatan. Nah, kan ada yang tolak ukurnya begitu. Ya, nanti manusia beda-beda. Ya. Nah, dan bisa jadi si subjek dan objek tolak ukur cintanya itu beda-beda ya. Si subjek merasa udah memberi cinta, si objek merasa tidak dicintai. Ya, itu sering terjadi di suami istri, ya, sahabat, orang tua dengan anak kadang kala gitu ya. Orang tua merasa sudah memberikan segalanya, tapi anaknya itu tidak merasa dicintai. Wah, gitu ya. Karena standarnya berbeda. Orang tua tuh pikir dengan memberikan misalnya ya permen, itu tuh bentuk cinta. Padahal anaknya nggak suka permen, anaknya sukanya coklat. Tiap dia minta coklat, orang tuanya nggak mau ngasih. Kan untuk orang tua coklat itu nggak baik gitu ya teman-teman buat dia. Nah, jadilah akhirnya yang satu merasa memberi cinta, yang satu itu merasa tidak dicintai ya karena si coklat yang diidamkan itu nggak dapat dapat gitu. Nah ini kehidupan gitu ya teman-teman. Ketika kita tolak ukurnya itu tidak Enggak. sama ya, jadi kacau. Tentu kita harus tolak ukurnya adalah menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh dong teman-teman kita ngomongnya bicaranya dua arah ya. Kalau saya tanya teman-teman yang bisa nyalain off apa nyalain mic, boleh dong nyalain mic ya, tapi yang aman ya, tidak ada suara-suara di sekitarnya. Boleh siapa yang mau buka mic? Atau satu orang saja nih? Ada yang mau ngobrol dengan saya? Tani, Ya, baik, silahkan teman-teman. Ada yang ingin menemani Bu Dewi? Tani nggak mau nemenin saya? Kayaknya udah setiap hari, biar yang lain aja. Tiap hari ya? Mbak Ayu, ya udah, terus siapa nih? Yang mau? Bu Sulia. Terus siapa lagi? Bu Eni. Bu Eni cuma kelihatan atapnya nih. Bu Eni kayaknya lagi bikin nasi goreng nih Bu Eni ya. Bu Eni Kurniati. Mbak Ayu deh, Mbak Ayu. Soalnya saya kelihatan aja nih mas saya colek-colek. Apa Ya, itu? ya Mbak Ayu pernah merasa dicintai sama seseorang nggak? Pernah. Atau sedang? GR. Iya, apa kita kan kadang kegeeran ya. Pernah. Biasanya ketika orang itu kenapa Mbak Ayu? Maksudnya orang tuh cintai kita ketika apa gitu? Iya kita tuh kok dia sayang banget sih sama aku ya. Kita tuh jadi kegeeran gitu. Ketika kita melihat orangnya bagaimana, melakukan apa sama kita. Contohnya gini, Za. Ini pulang MSH ya. Jadi Ayang Beb itu cintanya jadi kelihatan gitu. Gimana gimana? Ini bikin Kan baper yang lain nih. Ya gimana? biasanya kan kalau itu kan anak-anak sekolah jam makan siang itu kita anterin gitu kan, Za. Jadi kebayang aja kita agak rempong gitu kan, Za. Karena ngajar anak TK juga, terus mempersiapkan agenda juga. Tiba-tiba Mm-mm. Ayang Beb tuh beliau tuh chatnya gini, yang anak-anak sudah habis cateringin ya. Ih, Masya Allah, jazakallah khair cinta. Oh. Masya Allah. Ya itu salah satu dong ya, salah satu penampakannya ya. Oh. Nah, iya, oke Mbak Ayu makasih. Nah, jadi atau mungkin karena dia suka ngasih hadiah, ya, gitu ya. Dia suka ngasih hadiah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, biasanya nih yang saya perhatikan, seseorang tuh merasa dicintai ketika nih ada subjek gitu ya. Kita berarti kan kita jadi objek cintanya nih. Ada subjek yang melakukan ini kepada kita. Dia perhatian, ya, suka perhatian sama kita, ya kamu lapar ya, nih aku bikinin sesuatu, gitu ya. Nah, kita jadi merasa kegeeran juga. Atau mungkin diperhatikan itu sekedar perhatiin doang sama mata. Oh, kita kegeeran tuh, kayaknya dia suka deh sama aku ya. Nah, itu ya teman-teman. Ini pertama. Yang kedua, kita kadang merasa dicintai kalau apa? Karena disayang sama orang tadi. Ya, disayang tuh bukan cuma bilang, nggak cuma bilang eng beb, nggak cuma mau ngebilang gitu doang ya. Tapi disayang itu gimana ya? eh Ya mungkin dielus-elus atau sering dipeluk ya atau gitulah ya. Nah, terus apa? Kita kadang-kadang merasa dicintai ketika orang itu pas kita butuh apa dikasih. Abi baik banget, ayah baik banget gitu ya. Kita tuh ngerasa banget orang itu tuh sayang sama kita. Ketika kita butuh apa-apa dikasih ya. Nah, kemudian tadi sering diberi hadiah ya. Tiba-tiba kejutan, surprise, weh gitu ya. Seneng banget ya. Kemarin ada yang
ngajak saya tuh jalan-jalan malam mingguan. Kasih hadiah durian ya, makan bareng. Siapakah orang itu ya? Masya Allah. Walaupun itu udah di luar jam makan itu ya. Jam berapa kemarin ya? Jam 10-an ya? Apa jam 11-an? Makan durian coba teman-teman ya. Nah, ini berbagi kenikmatan. Nah, itu ngasih hadiah. Ditraktir sayanya. Masya Allah ya. Merasa dong disayang sama orang tersebut gitu ya. Nah, kemudian diurusi ya, diurusi kita itu. Saya ada tuh dong, tuh ada yang anak salah satu siswa saya nginap di rumah. Nah, saya tuh pas mau berangkat, dia tuh sibuk. Ibu apa? Ibu mau minum, ini minum, siapin minum. Ibu apa yang kurang? Ibu, oh diurusi ya apa itu ya. Disiapin. Nah, kita tuh, ini anak ini murid mbak saya ini sayang banget sama saya berarti ya gitu. Nah, ya. Kemudian diperlakukan adil. Ya kan kita kalau ada orang misalnya sama orang tua atau sahabat, kita lagi dalam satu grup. Ya, nggak adil sih dia ngasih apa sama sahabatnya kita nggak dikasih. Ini mah dia mah sayangnya cuma sama orang itu sama aku mah enggak misalnya gitu ya. Tapi ketika orang itu adil sama kita, entah itu orang tua lah ya, sahabat dan lain-lain, kita merasa tuh akhirnya kita merasa dia sayang banget sama aku gitu ya. Dia nggak bedain aku dengan yang lain. Nah, gitu. Lalu apa? Kita suka disebut sama orang tadi gitu ya. Misalnya sering dipuji. Aku tuh punya temen loh ya. Namanya siapa gitu ya. Saya nggak mau nyebut nama ntar GR ya. Hai Bogor tuh siapa ini ya? Nah, eh ya Mbak Dehai itu Teh Dehai itu ya. Ya. Terus kita tuh dengar gitu ya. Kata orang tadi tahu nggak kamu tuh ya. Itu Bu Dewi itu ya kalau kemana-mana tuh pasti ngomongin kamu. Pasti ngomongin kebaikan kamu. Wah langsung dong gitu ya orang tersebut itu. Berarti Bu Dewi itu sayang banget sama aku tuh. Nah, ya. Nah, jadi ada perlakuan-perlakuan begitu kepada kita tuh biasanya merasa disayang. Lalu apa? Dirindukan. Ya, kita tahu tuh orang itu rindu sama kita. Ya, ada yang rindu sama saya nggak? Nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa dah. Ya. Nah gitu. Ya. Nah dirindukan. Ya tiba-tiba, kangen pengen ketemu. Nah, aduh. Berarti kita tuh, dia berarti sayang sama saya. Berarti dia cinta sama saya. Ya. Lalu apa? Kita tuh suka dibikin bahagia. Kita lagi sedih dihibur. Kita apa tuh di ini ya. Nah, kita akan merasa dia tuh mencintai kita. Lalu apa? Kita suka dijagain perasaannya, dikit-dikit, aduh maaf ya, tadi aku kayak salah ngomong deh. Aduh maaf ya, terlambat. Aduh maaf ya. Nah, dijagain perasaan kita biar itu nggak ini. Ya. Aku tadi salah nggak ngomong kayak gini. Aku gini nggak, walaupun kadang-kadang kita ribet juga ya. Dikit-dikit afwan ya, dikit-dikit afwan ya. Ganti aja namanya jadi afwan gitu ya. Yang di botol udah, yang kaca. Nah, dijadikan perasaannya sehingga kita itu merasa dia tuh sayang. Kita suka diperjuangkan ya, misalnya Mbak Ayu tiba-tiba Mbak Ayu lagi habis yang lain nggak muncul di kamera, mana yang muncul kamera ya, ntar yang lain nanti cemburu ya. Siapa dong ya, ada Baratno. Baratno udah kelihatan wajahnya nih ya. Nah, Baratno itu sampai ngos-ngosan tiba-tiba, udah ini apa Bu, ini saya tadi ya karena tahu Bu Dewi mau pejuang subuh, saya bangun dari jam 4 gitu ya, dari jam 3 saya siapin nih biar ada kopi yang terenak ya, saya zikirin dulu dari kopinya gitu ya, ternyata gulanya habis, saya tuh ke pasar dulu kata Mbak Retno itu ya. Biar Bu Dewi ini biar bisa ini nih pagi-pagi minum kopi ya, barusan ada yang lewat tuh bawa kopi depan saya tapi saya nggak dikasih kopi. Ya, nah gitu ya teman-teman. Nah, diperjuangkan banget. Saya langsung dong merasa, aduh Mbak Retno ini sayang banget sama saya sampai segitunya. Ya, kadang-kala kita cuma ngelirik, cuma ngomong, itu bagus banget ya baju, itu baju bagus banget ya, dibeliin gitu ya, diperjuangkan dia sampai ngutang-ngutang sampai pinjemin duit dulu buat saya gitu ngasih ke saya. Aduh, so sweet banget, pasti gitu dong. Ya, nah atau misalnya kadang-kala ada nih. Bu Dewi, nah kemarin juga deh ada yang ini ya. Ini saya bikin sendiri loh. Aduh, namanya bikin sendiri kan dia berjuang dong, ya. Mungkin anaknya rewel dia terus bikin apa gitu ya. Saya bikin sendiri loh. Waduh, merasa tuh kita tuh dia mencintai kita. Lalu apa? Kita suka dilayani. Mau dipijit? Sini-sini mau dipijit gitu ya. Bu Dewi mau apa? Nah, macam-macam. Wah, itu tuh ngerasa orang itu sayang, ya. Lalu apa? Kalau kita punya salah sering dimaafin, ya.
Kita kadang-kala kita yang nggak sadar kita tuh bikin salah sama dia, tapi dia mah udah maafin, ya. Atau kita sadar nih, terus kita bilang, "Ih, maaf ya yang kemarin, udah, aku udah maafin." Kok dia sering maafin sih? Padahal kadang-kala kesalahannya menurut kita besar ya, tapi dia maafin terus. Wah, berarti orang itu cinta nih sama saya. Gitu ya. Nah, teman-teman, begitu enggak? Ini setuju enggak teman-teman dengan ucapan saya bahwa ketika ada orang yang seperti ini kepada kita, kita tuh jadi merasa dicintai. Setuju enggak? Setuju ya? Setuju. Oke, Setuju. nah saya cuma mau bilang teman-teman, semua ini nih ya diperhatikan, desain dan seterusnya, itu semua Allah berikan sama kita. Semua itu Allah berikan kepada kita, ya, karena Dia tuh maha indah dan Dia maha sempurna. Coba deh perhatikan hidup kita, perhatikan ayat-ayatnya Allah, ya. Aduh, saya jadi melo. Allah tuh maha baik, teman-teman, maha baik kalau itu, ya. Kita diperhatiin sampai kadang-kala kalau manusia memperhatikannya ada capeknya dia, ada kalanya dia nggak memperhatikan kita juga, ada kalanya dia tidur, ada kalanya dia itu sakit, tapi Allah nggak pernah sekejap pun Allah tidak pernah tidak memperhatikan kita, ya. Perhatian, memperhatikan tuh bukan cuma ngeliatin doang gitu, tapi Allah tuh bisa melakukan segalanya ketika memperhatikan, oh ini butuh apa, ya. Oh ini harus dicegah dari apa, itu digituin gitu Allah itu. Sayang kurang apa sayangnya Allah. Makanya Allah sampai mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu ya. Minta apa dikasih sama Allah. Kalau itu baik, ya. Bahkan kita nggak minta juga sering dikasih. Kita nggak minta oksigen dikasih oksigen. Kita apa dikasih sama Allah ya. Sering ngasih hadiah, iya. Padahal hadiahnya itu yang kita anggap baik, kadang-kadang kita anggap buruk. Ya, padahal ya, ini yang coret-coret siapa teh nih, ya. Eh, ya, nah dikasih hadiah, kadang-kadang hadiah dari Allah tuh bentuknya masalah. Tapi itu hadiah sebetulnya teman-teman, ya. Eh, Hadiah itu kan ada 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 kotaknya biasanya dikasih sampul, ya. Nah, kalau hadiahnya kulkas, sampulnya gede banget dong, ya. Hadiah istimewa, pasti sampulnya juga istimewa dong. Nah, itulah masalah-masalah tuh kayak sampulnya, ya. Kalau masalah yang besar, siap-siap aja dapat hadiah yang besar. Masalahnya istimewa, siap-siap aja hadiahnya istimewa di dalamnya, gitu ya. Nah, itulah yang Allah kasih. Suka diurusin ya, iya, apa yang nggak Allah urusin? Rezeki kita urusin. Hari ini mungkin lagi ada yang petani nanam beras, nanam padi untuk ngasih kita makan 6 bulan kemudian nanti, ya. Ada yang lagi sibuk sekarang ngambil ikan di laut buat nanti mungkin besok lusa kita itu makan ikan asin. Tani, Ya, ya maaf, Tani ada sebelah saya soalnya. Itu yang barusan saya bilang bawa-bawa kopi lewat doang tuh. Dia lewat doang bawa-bawa kopi, dilihatin ke saya nggak dikasih kopi. Memang ada orangnya jadi nggak gibah ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi semua itu Allah kasih sama kita. Kurang apa Allah itu? Ya, diperlakukan adil. Adil Allah itu maha adil. Ya, tapi adil versinya Allah. Kalau versinya kita, orang lain dikasih 1 miliar, saya kenapa nggak dikasih 1 miliar? Yaitu versi Allah adil. Ya. Kita sering disebut dipuji, iya teman-teman. Nih misalnya. Allah ketika Allah mencintai seorang hamba, dikatakan ya, ada hadis nih, maka Allah akan menyampaikannya kepada malaikat, ya, pada Jibril kalau nggak salah, Jibril dulu, ya. Lalu Jibril Allah mengatakan aku mencintainya, disebut-sebut tuh, aku mencintai orang ini, gitu, ya. Masya Allah, bayangin yang disebut nama kita gitu ya. Ya Allah, ya aku mencintai orang ini, gitu, kata Allah itu. Lalu Jibril ikut mencintai, ya, ibarat kalau orang tua kita sayang sama seseorang, mama tuh sayang banget loh sama teman mama yang itu. Kita kan jadi ikut senang ya. Kenapa teman mama tuh baik banget? Mama kayak apa-apa kan tadi mau celaka, mama lagi susah apa ditolongin sama teman mama. Kita kan jadi ikut sayang sama teman mama kita kan gitu ya. Nah ini Jibril begitu. Lalu Jibril itu mencintai hamba tadi. Lalu Jibril menyampaikan kepada penduduk langit, ya. Allah tuh sayang loh sama dia. Allah tuh cinta loh sama dia. Iya bayangin, lalu penduduk langit itu mencintai kita semuanya. Ya,
kadang-kala disebut-sebut apa dipuji-puji itu ya orang-orang yang mereka lah mendapat rahmat dariku, mereka mendapat pahala yang tanpa batas, itu kan pujian dari Allah bagi orang-orang yang memang apa melakukan sesuatu yang Allah perintahkan itu ya, sering dipuji, sering disebut. Nah, luar biasa itu Allah. Ya, mungkin kita nggak dengar teman-teman, tapi Allah ngasih tahu sama kita dalam ayat-ayat ya, orang-orang kayak gini tuh Allah memujinya ya. Dengan memberikan pahala itu berarti kan dia dipuji, jadi maka dikasih pahala ya. Itu orang-orang yang solih dan solihah ya. Allah selalu rindu rindu banget sama kita ya. Kadang-kadang saking rindunya apa? Pas kita tidur aja Allah kirim kirim utusan nyamuk ya, utusannya itu ya. Kenapa kangen? Allah sini atau bangun hambaku gitu ya. Aku kangen. Tapi pas ada nyamuk kita cuma tepok nyamuknya. Terus tidur lagi ya. Lalu Allah kirim utusan apa? Mimpi buruk. Biar kita bangun gitu ya. Atau anak tiba-tiba bangun rewel. Itu Allah ngasih utusan. Kalau saya tuh karena banyak anak-anak di rumah ya nih, salah satu anak saya nih langsung naik nih. Ya, Anabul maksudnya ya. Nah, itu seringnya Anabul yang bangunin itu ya. Tiba-tiba dia itu ngigit tangan saya, tiba-tiba usruk-usruk di perut saya di mana gitu ya. Ngebangunin, oh udah jam segini. Masya Allah, itu utusan dari Allah. Ya, aku rindu hambaku. Ya, bahkan ketika kadang-kadang utusan Allah itu apa? Utusannya berupa masalah. Ya, ada sebuah diskusi yang mengatakan Allah berfirman bahwa pergilah gitu ya kepada malaikat, pergilah kepada hambaku, berilah dia ujian karena aku rindu mendengar suaranya, karena aku rindu mendengar rintihannya. Kangen Allah itu teman-teman ya. Nah, kadang-kadang bentuk rindu Allah itu Allah kasih kita masalah. Nah, lalu apa? Kita selalu dibikin bahagia sama Allah. Dikasih bumi yang indah tempat kita tinggal, dikasih segala hal yang bisa kita butuhkan, dari mulai makanan yang di atas tanah, di atas ada di udara, di bawah tanah ya, minuman, energi ya, semuanya itu Allah siapkan. Ya, biar manusia itu bahagia. Allah berikan juga tadi apa aturan-aturan biar manusia itu bahagia. Ya, teman-teman yang mau bertanya siap-siap ya. Nah, kemudian apa? Kita suka dijagain perasaannya ya, supaya nggak sedih ya, dikasih tata cara hidupnya, dijaga perasaannya sama Allah. Allah memperjuangkan kurang apa? Allah memperjuangkan walaupun Allah nggak berjuang sebetulnya. Maksudnya Allah melakukan segala hal, bahkan untuk ini nih ya, mungkin nih coba kalau teman-teman pikir laptop atau HP yang kita pakai nge-zoom hari ini, itu siapa yang nyiapin? Manusia. Siapa yang menggerakkan manusia-manusia itu menyiapkan? Berapa juta orang mungkin yang terlibat untuk memberikan kita HP ini? Ya, di pabrik ada berapa orang di pabrik itu? Kan nggak sendiri yang bikin HP-nya, ya. Ada insinyurnya, ada profesornya, ada ownernya, ada CEO-nya, macam-macam ya. Diperjuangkan, apapun diperjuangkan gitu sama Allah. Karena Allah memang ini bahasa saya ya, membahasakan ke manusia gitu. Kita kan manusia tuh ngerti apa sih berjuang tuh berarti kan segala hal dimaksimalkan gitu ya. Nah, Allah tuh tinggal kun kalau Allah gitu ya. Nah, lalu apa kita dilayani? Dimanja kita tuh sama Allah ya, dimanja, dilayani, makanan disedot-sedot, kadang nggak minta juga ada gitu ya. Nah, kalau kita sering salah dimaafin ya. Bahkan dikatakan dalam surat Asy-Syura 30 itu ya, wa ya'fu an kasir dikatakan oleh Allah, dan Allah memaafkan an kasir, sebagian besar dari dosa kita. Ya. Nah, itu teman-teman, sebagian besar dosa. Ya, jadi yang otomatis Allah ampuni itu banyak teman-teman. Ya, ada sebuah hadis ya, saya pernah baca hadis ini, kurang lebih isinya adalah memang saya itu bukan ustazah ya teman-teman. Kalau ustazah itu hafal hadis ya, letaknya di kitab yang berapa, kiri kanan atas bawah gitu ya, itu tuh lah ustazah kayak gitu ya. Jadi saya cuma teman berbagi aja, berbagi ilmu yang udah dikasihkan para guru-guru saya gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ini hadisnya ingat intinya aja, apalagi riwayat gitunya tuh belum dihafalin ya, mohon maaf teman-teman. Nanti jadi kita cuma sharing aja. Jadi kalau ada yang bilang saya ustazah, aduh itu mah doa buat saya, amin ya rabbal alamin ya. Nah, jadi ada sebuah riwayat, saya lupa Rasulullah itu berbicara dengan Abu Bakar kalau nggak salah ya. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih ketika kita itu melihat sebuah keburukan apapun ya, entah itu pokoknya sesuatu yang buruk menurut kita, kejedot lah, kita lihat rumah berantakan lah gitu ya, sampai yang keburukan yang besar, perang kayak di Gaza ya, Hiroshima Nagasaki, ada penyerangan apa namanya, pemboman di Irak, macam-macam ya, dulu sama Amerika lah banyak pelakunya itu ya. Nah, jadi
keburukan apapun yang kalian lihat itu hanya menghapus satu zarah saja dosa-dosa kalian. Sisanya semuanya tuh Allah sudah hapuskan secara otomatis. Dikit-dikit dimaafin, dikit-dikit dimaafin. Apalagi kita minta maaf, oh tambah banyak ampunannya gitu ya teman-teman. Nah, Masya Allah. Karena hamba yang Allah cintai itu bukan hamba yang gak pernah bikin dosa. Pasti nggak ada yang nggak pernah bikin dosa itu. Tapi hamba, jadi kalau standar Allah mencintai hamba itu adalah yang nggak pernah bikin dosa, tentu nggak ada hamba yang akan dicintai Allah dong. Karena semua hamba itu bikin dosa. Kecuali para nabi ya. Karena Allah yang menjaga. Itu mah jaminan. Karena mereka yang harus jadi contoh bagi manusia. Kalau mereka bikin dosa, nanti dicontoh manusia dosanya. Nah, lalu apa? Apa tadi itu? Iya, Allah memaafkan sebagian besar dosa kita ya. Satu zarah. Nah, yaitu hamba yang dicintai Allah itu adalah hamba yang ketika dia berbuat dosa dia bertobat. Berbuat dosa dia bertobat lagi, berbuat dosa dia bertobat lagi. Dia jadi cepat sadarnya gitu. Wah, tadi aku nggak sengaja udah gini, ya Allah maafin ya Allah gitu ya. Nah, itulah yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk yang di dalamnya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, jadi tak cukupkah alasan-alasan ini ya? Yang saya tentu alasan untuk bisa mencintai Allah itu banyak banget ya. Tapi tak cukupkah alasan-alasan ini menggerakkan hati kita untuk mencintai Allah, teman-teman? Mencintai Allah, Rabb kita. Rabb yang tadinya kita nggak ada, kita tuh jadi ada. Kita jadi bisa mengenal Dia. Ya, Allah memberikan kita akal. Jadi kita tuh bisa mengenalnya. Allah memberikan kita hati. Karena Allah pengen dicintai sama kita. Dan betapa indahnya teman-teman ketika kita itu merasakan cinta. Apalagi cintanya kepada Rob kita. Cinta kenapa indah? Karena Masya Allah ya. Cinta kepada Allah itu gak mungkin bertepuk sebelah tangan. Gak mungkin. Ya. Dia adalah zat yang patut kita cintai, layak kita cintai, dan harus kita cintai. Karena dengan itulah kita bisa merasakan kebahagiaan. Entah itu di dunia maupun di akhirat. Karena cinta kita itu nggak pernah bertepuk sebelah tangan kalau sama Dia. Ya, Allah udah mencintai kita itu pasti banget. Masalah itu bukan Allah yang bertepuk sebelah tangan atau tidak. Masalahnya adalah sebetulnya kita yang suka bikin Allah bertepuk sebelah tangan. Kurang apa cintanya sama kita, ya teman-teman. Tapi kenapa kita belum menyambut cintanya dan belum membalas cintanya dengan cinta lagi? Tapi Masya Allah ketika kita balas cintanya Allah dengan cinta lagi, Allah tambahkan lagi cintanya. Ya, dikatakan Allah ketika kita membalas cintanya Allah, membalas dengan satu jengkal, Allah balas lagi dengan satu hasta, kan gitu ya. Allah dekat ke Allah, kita mendekat kepada Allah karena rasa cinta kepadanya. Allah dekat kita lagi, makin dekat lagi. Kita mendekat dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari, disambut sama Allah, tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Ya, jadi kalau sama manusia gimana? Pasti sering kecewa. Ya, ada masanya kita kecewa. Ada masanya kita bertepuk sebelah tangan. Ada masanya kita itu jadi benci malah akhirnya. Tapi tidak ada satupun peluang zatnya Allah yang seharusnya kita benci. Nggak ada peluang satupun. Ya, yang seharusnya maaf. Yang bisa kita benci nggak ada. Kalau kita membenci Allah, ada rasa marah kepada Allah, yang salah bukan Allah, tapi yang salah adalah bagi kita memandang Allah. Kita yang belum kenal dengan Rabb kita. Ya, itu teman-teman, Masya Allah. Jadi saya mengajak teman-teman, yuk kita belajar mencintai Allah. Dengan apa? Kita pelajari nama-namanya. Kita hayati nama-namanya. Kita fahami nama-namanya Allah. Itu ya, salah satunya. Yaitu agar kita belajar mencintainya. Ya, kadang-kadang sama manusia lihat baiknya doang, kita jadi jatuh cinta. Kadang-kadang lihat gantengnya doang, kita jadi jatuh cinta. Padahal Allah itu maha baik. Kenapa belum jatuh cinta? Ya, padahal Allah itu maha indah. Kenapa belum jatuh cinta? Kita kadang-kadang cinta sama manusia karena kayanya. Allah itu maha kaya, bahkan Allah yang ngasih kekayaan pada manusia tadi. Kenapa kita belum jatuh cinta kepadanya? Ya, apakah karena dunia memang isi hati kita, atau karena kita udah ditutup hatinya sama Allah? Nauzubillah min dzalik, ya. Maka buka hati kita buat Allah pelan-pelan ya. Singkirkan dunia. Kalau bisa nggak usah pelan-pelan, langsung singkirkan dunia dari hati kita.
isi hati kita dengan Allah. Dan bentuk cinta kita kepada Allah adalah dengan apa? Dengan kita mengikuti semua apa yang Allah mau, ya. Karena ada sebuah perkataan dari Imam Syafi'i, jika cintamu tulus maka engkau akan mentaatinya, ya. Jika kita tulus sama anak, anak minta apa aja kita suka nurut kok, ya. Nah, kalau kita mencintai Allah, betul-betul mencintai Allah, buktikan dengan mentaatinya. Buka itu Quran, pelajari isinya, laksanakan isinya. Karena kalau nggak bukan perintah itu larangan, ya. Kalau perintah tuh, maaf, perintah itu perintah melakukan sesuatu dan untuk meninggalkan sesuatu, ya. Jadi pasti dua isinya, Quran dan hadis itu. Kerjakan atau tinggalkan. Kerjakan, tinggalkan. Udah laksanakan gitu. Ya, itulah bentuk cinta kita kepada Rabb kita. Laksanakan semuanya. Tidak dipilih-pilih. Yang menguntungkan diambil, yang tidak menguntungkan diambil. Nah, enggak ya. Tapi kita semua ambil. Karena Allah juga yang memerintahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya. Wahai orang yang beriman, masuk kalian dengan ikatan Islam secara kafah. Secara sempurna. Kafah itu apa ya? Kabeh. Itu teman-teman. Semuanya. Enggak pilih-pilih. Itulah cinta yang harus kita mulai pupuk, ya, supaya cinta itu nanti bersemi di hati kita. Indah teman-teman kalau udah isinya itu Allah, ya, Masya Allah. Itu mungkin teman-teman hari ini yang bisa saya share bagi kepada teman-teman. Saya berdoa Allah limpahkan taufik kepada kita sehingga apa yang kita kaji hari ini adalah berbuah kebaikan, ya, dan Allah berikan rasa cinta itu di hati kita semua oleh Allah, ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama, dalam mencintai, ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik teman, saya serahkan kembali ke Teh Yani, ya. Ya, baik. Alhamdulillah Bu Dewi. Di sesi pagi hari ini banyak taburan cinta kayaknya ya materinya. Insya Allah. Baik, sambil menunggu teman-teman yang di ruang Zoom untuk menyiapkan pertanyaannya, kita bahas pertanyaan yang di pekan sebelumnya ya Bu Dewi. Ada kita punya utang pertanyaan yang belum siap dibahas. Iya. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Ini dari sahabat kita di ruang Facebook ya, melalui inboxnya Pembuktian Cinta. Assalamualaikum Bu Dewi, Teh Yani, izin bertanya, Ustazah, mengenai kifarat, apakah setiap dosa itu bisa gugur dengan membayar kifarat? Karena ada pemahaman di masyarakat ketika dikasih tahu tentang sebuah kemaksiatan, jawabannya nggak apa-apa, asal bayar kifarat saja. Kifaratnya dalam bentuk mengeluarkan sejumlah uang dibagikan ke fakir miskin. Minta penjelasannya tentang kifarat itu apa yang sebenarnya dan apakah betul prakteknya seperti itu. Terima kasih. Ya, sami-sami Teh Yani, ya. Yang bilang terima kasih bukan Teh Yani ya, itu ya yang bertanya. Nanti saya sampaikan. Ya, teman-teman, kafarat ya. Begini, jadi Islam itu, Masya Allah ya, Allah memberikan Islam itu adalah fungsinya ya teman-teman. Syariat Allah itu ada fungsinya sebagai pencegah, ya, salah satu fungsinya pencegah. Yang utama justru pencegah. Ketika Islam diterapkan, itu akan mencegah segala hal keburukan yang terjadi, segala kejahatan terjadi itu akan dicegah. Misalnya ya, kenapa terjadi perzinahan? Maka Allah itu mencegah, jangan sampai terjadi perzinahan. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Ya, apa saja sih yang bisa mendekati zina? Zina itu awalnya dari mata, teman-teman, dari penginderaan kita, ya, yang utama dari mata. Dari mata turun ke hati, jatuh cinta. Lalu apa? Akhirnya mulai kenalan. Habis kenalan, janjian. Habis janjian, terjadi lama-lama perzinahan, kan gitu ya. Nah, sehingga teman-teman, semua proses tadi itu, ketika Allah melarang, wala taqrabuz zina, Allah tuh memberikan segala perangkat aturan agar manusia itu tidak berzinah tadi, ya. Jadi kalau kalau Allah cuma nyuruh wala taqrabuz zina tapi nggak ada aturan yang mengikat agar tidak berzinah, itu ya agak sulit menghindari zina gitu ya. Nah, apa aturan-aturannya? Ini aturan itu memang harus kita terapkan sehingga jadi pencegah. Apa? Ada perintah, kan tadi karena cinta itu awalnya dari mata, perzinahan itu awal dari mata, ada perintah ghadul basar, ya. Perintah untuk menundukkan pandangan. Lalu apa? Memandang apa? Memandang aurat dan non aurat. Ya, memandang aurat udah jelas. Walaupun kita nggak terangsang nih, aku biasa aja gitu ya ngeliat aurat nggak kok biasa aja misalnya gitu ya.
Nah, itu tetap wajib menundukkan pandangan karena dosa jatuhnya. Atau bukan aurat, tapi kita ngelihatnya itu jadi terangsang misalnya. Ya, cuma ngelihat hidungnya doang, aduh sampai pengen zina tuh jadinya misalnya ya. Terangsang tuh, muncul naluri seksualnya. Nah, itu kita berarti tundukkan pandangan. Ya, atau memang menundukkan sesuatu pandangan dari melihat wajah lawan jenis. Ya, karena walaupun tadinya nggak suka, nggak tertarik, tapi makin diliatin gimana? Mancung juga ya. Ternyata pasarnya manis juga ya. Lama-lama kan gitu ya. Makanya pandangannya cuma sekali aja. Kalau melihat itu sekali aja. Udah. Ya, sekali tapi benar cuma sekali itu langsung nunduk. Bukan sekali tapi 1 jam diliatinnya. Jangan gitu Teh Yani ya. Nah itu namanya bukan godul basor. Teh Yani suka gitu tuh. Apalagi TV diliatin berjam-jam itu ya. Teh Yani yang dulu, yang sekarang mah nggak tahu ya. Enggak. Ya. Nah, itu teman-teman, godul basar. Itu untuk mencegah perzinahan gitu, ya. Lalu apa ada perintah larangan apa berkhalwat? Itu untuk mencegah perzinahan, larangan berikhtilat. Khalwat itu apa? Berdua-dua bersepi-sepi. Ya. Bisa memang benar-benar sepi di tempat mojok gitu ya, berdua-dua atau di tempat umum tapi dia berdua-dua juga sepi, cuma mereka itu yang tahu obrolan mereka, lagi sayang-sayangan gitu ya. Atau sekarang kan di tempat umum tapi itu aktivitasnya aktivitas seksual. Ya ngeri lah itu. Itu khalwat itu dilarang, haram. Ya, aktivitas seksual itu ya raba-rabaan macam-macam ya. Pipi-pipi ketemu pipi kan gitu. Itu udah khalwat gitu walaupun di tempat umum ya. Atau jauh di telepon-telepon tapi kan obrolannya intens cuma berdua ya. Yaudah deh bertiga deh ya. Tapi kan ketiganya jadi setan gitu kan gitu ya. Nah, karena dia membiarkan terjadi apa terjadinya kemaksiatan ya. Nah, larangan khawat, lalu larangan apa? Ikhtilat. Ya, ikhtilat itu bercampur baur. Ya. Campur baur ya. Memang ada campur baur yang boleh, ada yang tidak. Kayak di pasar tuh boleh. Tapi ini ikhtilat ya, makanan makan bareng reunian itu kan disengaja gitu ya, tercampur-campuran atau apa namanya? Disengaja itu sesuatu yang bisa disetting sebetulnya karena itu kan urusan pribadi. Tapi kalau di urusan publik di rumah sakit apa kita nggak apa-apa itu gitu ya. Ada yang dibolehkan oleh Allah itu. Ada yang tidak dibolehkan. Kita misalnya bikin hajatan, campur baur, nah itu nggak boleh. Nah, itu bisa menyebabkan ujungnya itu perzinahan, ya teman-teman. Lalu apa? Melihat itu kan melihat tadi aurat ya. Nah berarti ada perintah untuk aurat. Nah ini jadilah serangkaian aturan yang harusnya diterapkan gitu. Siapa yang wajib menerapkan? Semua kaum muslimin yang merasa dia muslim. Nah apalagi kalau dia itu punya kedudukan ya sebagai ibu, terapkan misalnya ibu itu dia punya kedudukan, dia punya wewenang karena kata Allah itu man amin kemunkaron ya, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran cegahlah bil apa namanya yoga dihi dengan tangan. Tangan itu bukan berarti dipelak-pelak ditampar ya, tapi tangan itu adalah dengan kekuasaan ya. Ibu berkuasa loh ya, suami juga berkuasa atas anak dan istrinya gitu ya, kepala rumah tangga itu. Atau dia pejabat atau dia presiden, dia itu punya kekuasaan untuk bisa menerapkan ini gitu ya. Dia punya stakeholder, dia punya apa ya, jaringan, bukan jaringan apa, struktural ya, nah yang bisa untuk melaksanakan ini. Kita sebagai ibu paksa anak kita kalau sudah balik itu ya, kalau dia tidak mau setelah diberi pendidikan di ini keimanannya, dia nggak mau juga nutup aurat, nah kita bisa memaksa, kamu nggak nutup aurat nggak usah keluar, udah diam aja di rumah. Harus kencang kita itu ya karena kita punya kekuasaan ya. Kalau dia skalanya kepala negara, dia punya kekuasaan agar memaksa umatnya gitu ya, menutup aurat, godul basar dan seterusnya, sehingga apa terjadilah ini perzinahan itu tidak terjadi karena diterapkan ya. Jadi rangsang-rangsang berzina itu nggak ada, nggak boleh, pornografi itu nggak boleh ya. Hari ini di negeri kita tercinta ini teman-teman sudah ini kan undang-undang ya. Saya cuma lupa undang-undangnya nomor berapa. Dikatakan porno itu sekarang adalah hanya, mohon maaf, terlihat payudara dan kemaluan saja. Itu dikatakan porno. Jadi kita nggak bisa ngedelik kalau orang itu pakai apa namanya bikini jalan nih. Tetangga kita keluar rumah pakai bikini terus kita melaporkan, nggak bisa teman-teman, kan itu dianggap belum porno. Ya, nah usulnya mencari. Nah, jadi bagaimana akan terjadi perzinahan tersegah? Atau pencegahan kemiskinan, misalnya apa?
ya. Ada seperangkat aturan tentang misalnya bagaimana mengelola sumber daya alam, ya. Siapa yang berhak mengelolanya, siapa pemilik sumber daya alam, ya. Dikatakan api, air, dan padang gembala itu adalah milik kita bersama, teman-teman. Jadi nggak boleh diserahkan ke asing, ke swasta. Privat itu nggak boleh sama swasta, ya. Tambang-tambang sama bensin apa macam-macam itu nggak boleh diserahkan kepada swasta. Haram hukumnya dalam Islam itu. Negara itu dosa besar sekali itu, ya. Atau memberikan apa wewenang untuk ya masa sekarang laut aja disertifikasi atau hampir tiap hari ya Allah gitu ya, nangis saya itu lihat apa namanya tanah-tanah orang sedang demo, orang sedang menangis gitu ya karena tanahnya tiba-tiba ada yang ngeklaim, pengusaha pasti yang ngeklaim itu gitu ya, yang punya duit. Nah itu teman-teman ya, jadi itu haram hukum dalam Islam itu, sejengkal tanah aja diambil itu dia akan ditindih oleh 7 lapis bumi hukumannya itu di akhirat ya. Jadi sumber daya alam itu dikelola diserahkan kepada umat dengan gratis harusnya. Ya dalam Islam itu begitu, gratis. Siapa yang mengelola? Yang diberikan wewenang mengelola adalah pemimpinnya. Kelola sama dia. Ya, sehingga rakyat bisa gratis, dapat bensin gratis. Kan itu milik kita bersama. Pemerintah itu tugasnya mengelola, memastikan rakyat itu karena ini milik bersama, rakyat dapat semua gitu. Listrik itu kan dari air juga masih milik kaum muslim, harusnya listrik itu dalam Islam itu gratis teman-teman ya. PDAM itu memang tugasnya kepala negara untuk memastikan rakyat itu punya air minum, punya air untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi harusnya itu gratis. Dalam Islam itu begitu ya. Lalu apa? Nanti dari sumber daya alam boleh dijual ke luar negeri, boleh setelah rakyat tercukupi. Keluar itu apa? Untuk dapat laba. Ya, labanya nanti bisa untuk mengelola urusan negara lainnya. Pendidikan jadi keren banget, ya. Semua standarnya internasional semua, misalnya pendidikan difasilitasi gratis semua. Harusnya pendidikan itu gratis. Kesehatan juga harusnya gratis teman-teman dalam Islam begitu. Karena itu adalah hak kaum muslimin, ya hak rakyat. Nah, gitu ya. Pendidikan, kesehatan, keamanan, ada jaminan keamanan juga. Nah, jadi ketika Islam diterapkan seperti itu tadi, ya, maka termasuk haram dalam Islam itu adanya walaupun satu yang miskin. Haram teman-teman, dikatakan haram tuh ya. Nggak boleh satupun ada rakyat yang miskin. Ya makanya Umar bin Khattab itu ketika ada wanita merebus batu, Umar sendiri yang akhirnya memasak masakan untuk wanita tadi gitu ya. Karena dia memahami tidak boleh ada satupun rakyat yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya. Nah, Islam tuh punya seperangkat aturan untuk itu, teman-teman. Jadi mencegah kemiskinan Islam itu kalau diterapkan. Bahkan Islam mencegah kejahatan. Hari ini kenapa banyak pencurian? Hari ini pembegalan banyak kemiskinan. Kenapa miskin? Karena ekonomi hari ini tidak merata. Makin yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Kan kayak gitu. Nah, Islam tuh tidak boleh seperti itu. Yang kaya nggak boleh kaya sendiri, maka ada hukum zakat. Nah macam-macam itu adalah perangkat aturan yang kalau diterapkan oleh negara, karena negara yang bisa memaksa itu teman-teman. Negara punya stakeholder tadi gitu ya, punya aparat yang bisa merealisasikan hukum-hukum Allah tadi. Dan memang proseduralnya yang kita lihat dari contoh Baginda yang merealisasikan itu adalah Baginda waktu itu ketika menjadi kepala negara di Madinah. Ya, diatur semua urusan umat itu oleh Rasulullah SAW sehingga umat tercukupi sandang, pangan, dan papannya. Ya, jadi ketika Islam diterapkan itu adalah pencegahan. Ya, jadi kalau orang itu buat sekolah gratis apa gratis, dia nggak mikir lagi kan sampai ada yang seorang ayah mencuri susu itu ya di minimarket. Setelah dibunuh, teleponnya berbunyi. Begitu diangkat gimana? Ayah, kata ibu sudah dapat belum susunya? Susu apa beras tuh? Gimana nggak nganas teman-teman hari ini? Ya, pencuri juga bukan sekedar karena hobi hari ini itu, bukan. Ya, karena iseng bukan, tapi karena memang kebutuhan hidup tidak tercukupi, tidak terpenuhi. Kenapa? Karena Islam nggak diterapkan. Ya gitu ya teman-teman. Jadi Islam itu fungsinya adalah untuk menjaga, pencegah terjadinya berbagai macam kerusakan dan kemaksiatan. Hukum-hukum Islam itu kalau diterapkan tuh begitu. Nah, lalu ketika sudah diterapkan ada yang maksiat juga gimana? Ya. Nah, Allah memberikan ini apa namanya itu memberikan udah dicegah nih, nggak ada rangsangan mau untuk zina tuh nggak ada, bahkan nikah itu dipermudah, nggak dipersulit ya. Nah ya, tapi ternyata berzina juga, nah disiapin tuh hukuman sama Allah ya. Ada dosa-dosa itu, semua dosa itu sudah disiapkan hukumannya di dunia ya. Nah gimana hukumannya? Ada tata caranya. Siapa yang berhak menghukum? Yaitu khalifah
ya, atau pemimpin kepala negara. Ya, nggak boleh kita individu menghukumnya. Nah, dosa-dosa itu begitu. Misalnya kita ngintip, dalam Islam tuh di ini dicolok matanya. Kita berzina apa? Kita mencuri apa? Ada hukumannya. Kita nggak salat ada hukumannya. Kita nggak tutup aurat ada hukumannya. Ada hukumannya. Semua ada hukumannya teman-teman. Ya, gibah ada hukumannya macam-macam. Nah, hukuman berfungsi apa? Pertama, fungsinya adalah dia itu dihapus dosanya. Dosa tersebut. Dia mengintip, dicolong matanya, dihapus dosa mengintipnya. Jadi di akhirat nggak dihukum lagi sama Allah. Ya. Lalu fungsi kedua apa? Jadi fungsi pertama sebagai jawabir, fungsi kedua sebagai jawazir. Jawazir itu sebagai pencegah. Jadi kalau yang ngintip dicolok nggak ada yang mau ngintip lagi. Yang zina dirajam nggak ada yang mau zina lagi, ya nikah aja gitu kan. Dicambuk nggak ada yang mau dicambuk, ya dicepret sama, jangan kan dicambuk, dicepret sama sapu lidi aja 1 biji gitu ya. Sakit kan. Jadi nggak ada yang mau berzina lagi. Jadi pencegah teman-teman. Ya, dan dicontohkan oleh baginda SAW itu memang dihukumi. Bahkan kata Rasulullah seandainya Fatimah binti Rasulullah itu mencuri maka aku yang akan sendiri memotong tangannya. Itu kata Rasulullah itu. Ya, nggak ada cukup dengan tobat enggak, karena ada seorang yang berzina di masa Rasulullah gitu ya. Padahal dia juga zinahnya nggak ketahuan, gitu. Tapi dia kan masih ada keimanan dalam hatinya. Dia datang kepada Rasulullah, pengen dihukum di dunia, dan dia sudah pernah menikah, sehingga hukumannya udah dirajam. Ya, tapi Rasulullah terus menahan. Kamu lagi hamil, karena dia tuh hamil. Tunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, datang lagi tuh, ya Rasulullah, aku sudah siap untuk sudah melahirkan, gitu ya. Tunggu, susui lagi 2 tahun. Berarti ada waktu 2 tahun lebih. Orang itu pending dirajamnya, gitu ya. Balik lagi. Padahal dia tuh selama pending, dia punya loh kesempatan untuk kabur misalnya ya. Dia kesempatan untuk, aduh jadi nggak ya, aku nanti dirajam terus nanti anakku gimana, hidup dengan siapa dia gitu ya. Nanti sakit dirajam, nggak jadi aku kabur aja. Dia punya peluang untuk itu loh sebetulnya. Tapi dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibaratnya itu kan dirajam tuh sampai mati kan ya. Ya Rasulullah, aku matikan aku gitu, ibaratnya kan gitu ya. Jadi Rasulullah tuh nggak begini, Assalamualaikum, nggak bilang begini, oh kamu tuh benar-benar taubat ya, padahal kamu bisa kabur loh. Tapi kamu tetap datang ke sini, benar-benar ya, kamu mau taubat, masya Allah, udah deh kamu mau udah benar-benar taubat, diampuni kayaknya sama Allah, udah cukup aja dengan taubat. Rasulullah nggak bilang gitu, tapi ditegakkan hukuman bagi orang tersebut. Ya, lalu dikatakan setelah orang itu meninggal wafat, dia sedang berenang di tamannya surga, masya Allah, diampuni dosanya sama Allah. Ya. Jadi nggak ada contoh dari baginda itu cukup dengan istighfar. Sebetulnya kita membutuhkan syariat diterapkan itu salah satunya kita biar dihukumi di dunia kalau ada dosanya daripada di akhirat gitu teman-teman, karena nggak cukup dengan istighfar. Jadi kafarat itu dalam Islam tuh kafaratnya kayak gitu sebetulnya. Ini yang jarang dipahami oleh kaum muslimin gitu ya. Nah, tapi ada kafarat yang misalnya itu dijelaskan ya, yang tidak butuh pengadilan, yaitu pas saum misalnya ya, di bulan Ramadan dia malah melakukan hubungan suami istri, ada kafaratnya itu ya. Jadi tidak semua dosa ada kafaratnya, tapi yang dilihat di perintah Rasulullah itu justru adalah dihukumi. Ya dihukumi di dunia, ya dihukum dibalas di dunia kesalahan atau dosanya. Gitu. Ya, jadi tidak semua ada, atau kafarat itu terjadi ketika kita punya janji ya. Janji saya itu nanti ini gini, ternyata tidak. Nah, itu ada kafaratnya gitu. Ya, nazar misalnya. Nggak terrealisasi, itu ada kafaratnya. Ya. Apa bisa saum betul-betul 3 hari kalau nggak salah gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak semua bisa ada kafaratnya. Kalaupun itu ada contoh yang nyata, contohnya begitu. Rasulullah, para khalifah setelahnya. Jadi nggak pakai kafarat, tapi adalah dengan hukuman yang sesuai yang ditetapkan oleh Allah atau nanti kebijakan hakim jika itu jenisnya itu tidak ada, ya jenisnya tidak dicantumkan langsung oleh di Al-Quran misalnya jenis pelanggarannya, gitu ya, itu diserahkan kepada kebijakan hakim. Dan tentu hakim dalam Islam itu ada syaratnya ya, dia harus memahami syariat ya. Jadi dia memberikan keputusan hukum pun berdasarkan pemahaman dia terhadap syariat Allah, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi gitu ya. Saya tuh memang kalau jawaban tuh nggak mau yang pendek,
karena biar apa? Biar paham apa namanya filosofinya macam-macam, ya tidak sekedar jawaban. Kenapa nggak ada kafarat? Ya karena begini contohnya gitu. Ya. Wallahu alam bisawab. Itu Teh. Ya, baik, sudah pukul 7:04. Berarti kita masih punya dua hutang pertanyaan yang belum didiskusikan ya, insya Allah di pekan yang akan datang. Baik, teman-teman, insya Allah kita cukupkan ya. Mungkin bagi ada teman-teman yang masih ingin didiskusikan nih, pertanyaan-pertanyaan terkait Safiling yang kemarin mungkin baru hadir di workshopnya Metanoyak di Pekanbaru. Nah, itu bisa nanti pertanyaannya di chat dari sekarang nih boleh. Nanti insya Allah pekan depan kita diskusikan sama-sama ya. Mau terkait kesehatan atau diskusi apapun, insya Allah nanti kita diskusikan sama-sama di kajian pejuang subuh di pekan depan yang akan datang. Baik, teman-teman, insya Allah besok di Bogor akan diadakan apa ya namanya? Bukan workshop sih, kajian ya untuk menyambut bulan Ramadan. Silahkan bagi teman-teman yang di Bogor yang bisa hadir offline, bisa hadir di Kota Bogor, tepatnya di Kedung Halang. Insya Allah nanti saya share ulang untuk tempat acaranya. Bagi teman-teman juga mungkin yang di luar pulau-pulau yang tidak bisa hadir tapi punya saudara di Bogor, boleh di-share ya ke saudara-saudaranya, sahabatnya, kerabatnya, dan lain-lain. Insya Allah juga mohon doanya agenda workshop Metanoia Feeling level 1 dan 2 Insya Allah pekan depan akan diadakan di Kota Garut. Mohon doanya dari teman-teman semua ya sebelum Ramadan kita manfaatkan waktunya untuk menyelenggarakan workshop Metanoia Feeling level 1 dan 2 dan semoga Allah izinkan nanti ya di pekan keempat bulan April akan diadakan level 3 dan 4 di Kota Pekanbaru. Yang mau menabung dari sekarang boleh menabung buat tiketnya dulu, buat ATM-nya dulu, sebagai ikhtiar buminya ya, insya Allah. Baik teman-teman semua, kita akhiri kajian pejuang subuh di pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanallah, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya, Teh Yani. Ustazah.